Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Rendini Mu'afa, NIM 105841106119119 dari kelas 4B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas MIT yang telah diberikan, di mana nomor 1 yaitu tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Rabson. Nah, dalam menggunakan metode Rabson ini kita harus menentukan yang menentukan yaitu turunan dari fx atau f aksen x. Terus kita nilai x itu kita bisa mengambil dari nilai sembaran, terus hitung nilai fx xi, terus hitung nilai f aksen xi, terus masuk ke rumus Newton-Raphson atau persamaan Newton-Raphson, yaitu xi tambah 1 sama dengan xi kurang fxi bagi f aksen xi. Terus yang terakhir yaitu fxi tambah 1. Baiklah, di mana soalnya fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x ditambah 17x dikurang 6. Nah, turunannya atau f aksen x sama dengan 12x pangkat 2 dikurang 30x ditambah 17. Terus ini iterasi pertamanya xi, di mana saya mengambil angka 1 karena bisa mengambil nilai sembaran, terus menghitung nilai fxi nya, di mana x nya diganti dengan angka 1 yaitu 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang 15 1 pangkat 2 ditambah 17 kali 1 dikurang 6, hasilnya sama dengan 0. F aksen xi sama dengan x nya diganti dengan 1, 12 dikali 1 pangkat 2 dikurang 30 dikali 1 ditambah 17 sama dengan minus 1. Nah, selanjutnya yaitu rumus atau persamaan dari Newton-Raphson, di mana xi tambah 1 sama dengan xi dikurang fxi dibagi f aksen xi, di mana xi nya itu 1, fxi nya itu 0, dan f aksen xi nya itu minus 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya yaitu kita menghitung nilai fxi tambah 1, di mana x nya diganti dengan 1. Untuk persamaan fx nya itu 4 dikali 1 pangkat 3 dikurang 15 pangkat 1 dikurang 15 dikali 1 pangkat 2 ditambah 17 dikali 1 dikurang 6 sama dengan 0. Jika fxi tambah 1 itu menghasilkan 0, maka iterasinya telah selesai. Selanjutnya nomor 2 yaitu selesaikan persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15 sama dengan 0 dengan pemfaktoran. X pangkat 2 ditambah 8x ditambah 15, cara pengerjaannya dengan pemfaktoran yaitu di mana jika dikalikan menghasilkan 15 dan ditambah menghasilkan 8, maka jawabannya yaitu 3 dengan 5. Maka x tambah 3 sama x tambah 5 sama dengan 0, di mana x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan minus 3, atau x tambah 5 sama dengan 0, x sama dengan minus 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ada pada minus 3 dan minus 5. Oke, selanjutnya nomor 3 yaitu periksa apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 2. Jika tidak, sebutkan alasannya. Untuk yang bagian pertama, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4 dibagi x kurang 2. Fungsi ini tidak terdefinisikan di x pangkat 2 karena menghasilkan bentuk 0 per 0, maka fx tidak kontinu di titik x pangkat 2, di mana kontinu itu memiliki syarat. Yang pertama, fx nya harus ada, lim fx nya ada, dan fx dan lim itu juga harus ada. Untuk bagian B, fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4 dibagi x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2, dan 3 di mana x sama dengan 2. Di sini
Untuk syarat pertamanya itu ada karena fx sama dengan 3, dan untuk limit kiri dan limit kanan itu diambil dari x pangkat 2 dikurang 4 dibagi x kurang 2, di mana x tidak sama dengan 2. Itu lim x mendekati 2, x pangkat 2 dikurang 4, x dibagi x kurang 2 sama dengan lim x mendekati 2. Sini kita menjabarkan x pangkat 2 dikurang 4, di mana x kurang 2 sama dengan x kurang 2 dan x tambah 4 per x kurang 2. Karena x kurang 2 di sini dihapus, maka tinggal lim x mendekati 2 x tambah 4, di mana x diganti dengan 2 karena mendekati 2, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus untuk fungsi kedua, fx sama dengan 2 itu tidak sama dengan hasil dari lim x mendekati 2 fx sama dengan 2, maka fx tidak kontinu di titik x sama dengan 2. Baiklah, selanjutnya yaitu fx sama dengan x tambah 1, di mana x kurang dari 2, x pangkat 2 dikurang 1, di mana x lebih besar sama dengan 2, maka untuk fx sama dengan 2 yang kita ambil yaitu x pangkat 2 dikurang 1 karena dia lebih besar dengan 2, maka 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk limit kirinya kita mengambil x kurang dari 2 yaitu x tambah 1. Limit kirinya lim x mendekati 2 fx sama dengan 2 sama dengan lim x mendekati 2 x tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk limit kanannya kita mengambil x lebih besar sama dengan 2 yaitu lim x mendekati 2 x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3, maka lim x sama dengan 2 f sama dengan 2 sama dengan 3. Jadi untuk syarat ketiga fx sama dengan 2 itu sama dengan lim x mendekati 2 fx sama dengan 2, maka fx kontinu pada titik x sama dengan 2. Oke, selanjutnya itu soal keempat, menentukan inverse dari matriks berikut. Yang pertama, matriksnya yaitu minus 5, 7, minus 2, dan 3. Kita menentukan inverse-nya di mana A inverse sama dengan, atau rumusnya sama dengan 1 dibagi A kali D dikurang B kali C, di mana D dengan A ditukar dan C dan B memiliki nilai minus. Oke, A inverse sama dengan 1 dibagi di sini kita mengkali minus 5 dikali 3 dan 7 dikali minus 2. Dan untuk matriksnya yaitu 3 dengan minus 5 yaitu ditukar, dan 2 dengan 7 dikasih nilai minus, tapi minus 2 positif karena negatif ketemu negatif itu positif. Oke, selanjutnya 1 dibagi minus 5 dikali 3 sama dengan minus 15 dikurang 7 kali 2 sama dengan minus 14. Matriksnya tetap sama, jadi 1 selanjutnya 1 per minus 1 karena minus 15 dikurang minus 14 sama dengan minus 1 terus matriksnya jadi sama dengan 1 per minus 1 ini dikali masing-masing dengan angka dalam matriksnya, jadi 1 per minus 1 dikali 3, begitupun 1 minus 1 dikali 2, 1 minus 1 dikali minus 7, 1 per minus 1 dikali minus 5, maka hasil matriksnya yaitu minus 3, 7, minus 2, dan 5. Selanjutnya yaitu matriks ordo 3, itu dimana matriksnya terdiri dari minus 3, 2, minus 2, 1, 0, 1, 1, minus 3, 0. Yang pertama kita harus mencari determinan B-nya, dimana determinannya itu kita ulang minus 3, 2, minus 2, 1, 0, 1, 1, minus 3, 0. Selanjutnya kita mengambil dua kolom. Untuk pertama yaitu minus 3, 2, 1, 0, 1, minus 3. Terus kita mengkalikan minus 3 dikali 0 dikali 0,
itu sesuai dengan petunjuk di sini, dimana menghasilkan 0 tambah 2 ditambah 6 dikurang 0 dikurang 9 dikurang 0 sama dengan minus 1. Baiklah, kita akan menentukan kofaktornya. Untuk menentukan kofaktornya itu kita akan menutup beberapa bagian, dimana untuk bagian pertama kita menutup kolom minus 3 turun ke bawah dan barisnya minus 3 ke samping, maka kita menghasilkan 0, 1, minus 3 dan 0 dan seterusnya seperti gambar ini. Terus kita mengkali silang, dimana contohnya saya mengambil 0 kali 0, 0 kali 0 dikurang 1 dikali minus 3 menghasilkan 3 dan seterusnya, dan menghasilkan nilai 3, 1 minus 3, 6, 2 minus 7, 2, 1 minus 2. Oke, selanjutnya kita menentukan adjoin, dimana untuk menentukan adjoin ini sangat gampang. Kita hanya perlu membalikkan, dimana baris menjadi kolom, kolom menjadi baris seperti ini, dimana contohnya 3, 6, 2 kita jadikan baris, dan 3, 1 minus 3 kita jadikan kolom. Dan selanjutnya itu untuk inverse-nya, dimana rumusnya itu 1 per determinan dikali adjoin, jadi sama dengan 1, dimana determinannya tadi yaitu minus 1 dan adjoinnya tadi yang kita balik 3, 6, 2, 1, 2, 1, minus 3, minus 7, minus 2. Terus kita kalikan 1 per minus 1 dikali dengan matrisnya atau adjoinnya, maka didapat hasilnya minus 3, minus 6, minus 2, minus 1, minus 2, minus 1, 3, 7, 2. Selanjutnya itu menentukan nilai determinan dari matris berikut. Yang pertama matris order 2, dimana minus 5, 2, minus 2, 1 determinannya kita kali silang, yaitu minus 5 dikali 1 dikurang 2 dikali minus 2 sama dengan minus 1, maka yang determinannya yaitu minus 1. Yang kedua yaitu untuk order 3 kali 3, dimana 3, 2, minus 5, minus 1, 7, minus 1, 1, 7, 2, 4, 6. Seperti tadi menentukan nilai determinan untuk soal sebelumnya, maka kita kali seperti ini, maka menghasilkan 18 tambah 28 tambah 20 dikurang 10 tambah 84 dikurang 12 sama dengan minus 40. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.